Saya punya ayah, waktu itu saya, anaknya, dan Habib Zain serta Habib Ali. Habib Ali kecil, masih digendong. Saya bersama Habib Zain, Al-Walid pegang tas yang besar, tas kami semuanya, di dalam tas yang besar itu, taruh di atas kepalanya. Sehingga tas Walidati itu, yang di situ ada emasnya, ada uangnya, itu ketinggalan di base. Turun. Begitu turun semuanya, Walid dibawa tas yang besar itu, maka kemudian Walidati bertanya kepada Abu Yahib Hasan, mana tasnya yang kecil? Loh, gak diambil, ketinggalan di base. Langsung saya punya abah naik base, naik lagi supaya kejar itu base itu, kemana-mana. Tapi ibu saya tenang, nyusui saya punya adik Habib Ali, sampai datang. Itu datang, sudah saya kesana, pergi ke Bungurasi, saya sudah kejar itu di base itu, ternyata nggak ada sudah. Sudah, bukan rezekinya. Gak usah dipikirkan. Saya punya abah yang murung, tapi saya punya ibu tenang saja. Ini. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah yang berkehendak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad Habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kedatangan antum sangat membahagiakan kami, yang hingga kini pada hari ke-7 ini masih terasa berat berpisahnya kami daripada ibunda kami, sang murabbiyah, yang jikalau kita melihat dari satu sisi, yaitu pandangan daripada putra-putranya serta putrinya terhadap Al-Hubabah Khadijah binti Habib Muhammad Al-Hinduan ini, maka di dalam kehidupannya banyak pelajaran, sungguh banyak pelajaran. Tapi pelajaran yang paling besar yang kami rasakan dan harus kita terapkan, antum sebagai saudara-saudara kami, yang kami dengan sendirinya, dengan otomatis kami ini terbina dan terdidik dengan didikan daripada dua orang yang kami anggap adalah orang yang begitu besar, memberi tauladan yang baik kepada kami, dan itulah yang kami tampak, yang kami lihat, bukan karena kedua orang tua kami, tidak. Apalah Al-Habib Zain, karena beliau adalah hasanat min hasanatiha. Apalah Al-Fakir, apalah Habib Ali, Habib Hussein, dan Ukhti Asy-Syarifah, Ummu Bagir, semuanya itu adalah hasanat min hasanatiha. Yang pasti kami ketahui, yang harus kita pelajari, ternyata apa yang selama ini dirasakan oleh Ummuna Al-Mukarramah Hubabah Khadijah adalah untuk mempersiapkan diri kita masing-masing. Tatkala kita meninggal dunia, pasti akan berjumpa dengan Allah. Di saat itulah kita akan mendengar ayat ini, atau justru kita tidak akan mendengarnya. Mendengar ayat ini atau tidak mendengarnya tergantung kepada kehidupan kita, bagaimana mengisinya. Itu ayat yang selalu dibaca, dikirimkan di dalam teks-teks takziah, di dalam ucapan-ucapan bela sungkawa, itu ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang di antara kita, dan semoga kita semua termasuk mendapatkan ucapan tersebut. Itu auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini adalah sebuah kata-kata yang kalau kita lihat disangkanya ini adalah sebuah kata-kata bukan untuk kita, padahal untuk kita, yang menjadikan kita itu
termasuk yang mendengarnya langsung daripada Allah Ta'ala atau tidak sekarang? Kita akan menentukannya sekarang, sebelum kita menjadikan jiwa kita yang nanti akan terpisah dari kita. Kita punya kesempatan bersanding dengan jiwa kita selama masih ada di dalam kandung badan. Kita diberikan kesempatan, diberikan modal yang sama oleh Allah SWT. Tidak ada yang berlebih, semuanya sama. Allah ciptakan lahir daripada rahim masing-masing dalam keadaan sama semuanya. Yang tampan, yang jelek, yang rupawan maupun yang biasa, yang kaya, yang miskin, yang pejabat, yang bukan, semuanya Allah berikan keadilan. Karena Allah menciptakan semuanya dengan konsep keadilannya, semuanya ada kelebihannya dan semua ada kekurangannya. Silahkan kita gunakan kelebihan kita, silahkan kita tutupi atau tidak ditutupi kekurangan kita, tapi yang terjadi adalah jiwa kita, itulah yang nanti akan menjadi pertaruhannya. Kalau sekarang kita masih terus mengikuti hawa nafsu kita, belum bisa kita mengendalikannya, jangan berharap kita akan dikatakan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hanya nafsun al-mutmainnah. Mutmainnah itu artinya apa? Tenang. Tenang dengan Nabi Muhammad. Tenang dengan asma Allah. Tenang dengan syariatnya Allah. Tenang dengan segala ketentuan-ketentuannya. Dan inilah yang kami lihat daripada Ummuna Al-Mukarramah dan Abu Yal Habib Hasan, yang tidak ada rasa takut sedikit pun kepada yang akan terjadi. Kami lihat Ummuna Al-Mukarramah yang harus kita pelajari bersama-sama, sehingga pantas kalau datuk saya Habib Muhammad Al-Hindwan, karena beliau tahu bahwasanya saya punya ibu ini cekatan, tulisannya bagus, sehingga beliau itu dijadikan sekretarisnya. Dan subhanallah, ternyata kata-katanya itu benar-benar sebagai doa. Beliau yang menjulukinya IPA Y, IPA tapi Y, perempuan tapi seperti laki-laki. Tidak banyak perempuan seperti beliau. Laki-laki banyak yang merasakannya, tapi perempuan tidak banyak yang semacam beliau. Apa yang lakukannya? Bayangkan, setelah kita itu amati, saya punya ibu ini termasuk yang menjalani kehidupannya dengan segala ketentuan Allah, dengan pasrah dan ridho kepadanya, tanpa ada sedikit pun tantangan dan pertentangan dalam hatinya. Kalau baik disyukuri, kalau tidak baik disabari. Sehingga demi Allah saya bersumpah, 27 tahun kawin bersama ayah saya, tidak pernah kami anak-anaknya, putra-putranya mendengar atau menyaksikan, melihat secara langsung mereka berdua bertengkar, tidak pernah. Demi Allah saya bersumpah, tidak pernah kami mendengar beliau marah kepada ayah saya, tidak pernah. Kami mendengar dia membantah kepada ayah saya, tidak pernah. Meminta, tidak pernah. Kenapa? Dan saya tidak pernah, demi Allah saya mendengar beliau membicarakan orang lain yang tidak baik, tidak pernah. Segala sesuatu dialami, dijalani dengan ketentuannya, bahwasanya beliau yakin ketentuan Allah yang terbaik. Subhanallah. Umrah sebelum umrah yang terakhir, beliau itu berangkat menuju ke Raudhah. Ternyata beliau membawa uang di dalam tasnya itu, yang dibawanya itu ada 20 juta. Dan ternyata tas itu dirobek sama yang merobek, kemudian diambil uangnya. Pulang ke hotel, hanya dia tanya kepada anak-anaknya, tadi ada yang lihat duit enggak? Di mana mau taruhnya? Di tas. Kami lihat, oh ternyata ada sobekan, ternyata sudah disobek itu tasnya, sehingga uang itu diambil oleh orang yang mengambilnya. Subhanallah, kami yang bingung, kami yang gusar, tapi saya punya ibu, bukan takdirnya saya, berarti bukan rezekinya mama. Nggak usah dipikirkan. Lebih lagi, subhanallah, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa, yang kalau seandainya istri-istri kita semuanya seperti Hubabah, nikmat rasanya. Mohon maaf, sekarang ini banyak suami yang kadang-kadang mau masuk ke rumahnya, apalagi yang terjadi ya. Dari saking banyaknya istri yang sedikit seperti Ustaz Al-Mukarramah Hubabah Khadijah. Apa itu? Saya punya ayah, waktu itu saya, anaknya, dan Habib Zain serta Habib Ali. Habib Ali kecil, masih digendong. Saya bersama Habib Zain, Al-Walid pegang tas yang besar, tas kami semuanya, di dalam tas yang besar itu taruh di atas kepalanya.
Sehingga tas walidati itu yang di situ ada emasnya, ada uangnya, itu ketinggalan di base. Turun. Begitu turun semuanya, Walidi bawa tas yang besar itu, maka kemudian walidati bertanya kepada Abu Yahib Hasan, mana tasnya yang kecil? Loh, gak diambil, ketinggalan di base. Langsung saya punya abah naik base, naik lagi supaya kejar itu base itu kemana-mana. Tapi ibu saya tenang, nyusui saya punya adik Habib Ali sampai datang. Itu datang, sudah saya kesana pergi ke Bungurasi, saya sudah kejar itu di base itu, ternyata nggak ada. Sudah bukan rezekinya. Gak usah dipikirkan, saya punya abah yang murung, tapi saya punya ibu tenang saja. Itu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, Allah yang berkehendak. Jangan sekali-kali kita menjadikan diri kita setengah Tuhan, apalagi Tuhan. Kita tidak berkehendak sama sekali. Ana urid, kata Allah Ta'ala kepada Nabi Ayub, ana urid anta turid, wallahu yaf'al ma yurid, in a'antuka fima urid a'antuka fima turid, wa in argaltuka fima urid argaltuka fima turid, wa la yakunu illa ma urid. Wahai Daud, aku punya kehendak, kamu juga punya kehendak. Tapi dengarkan, kalau kamu bantu aku untuk merealisasikan kehendakku, maka aku bantu kamu untuk merealisasikan kehendakmu. Tapi kalau kamu mencegah aku untuk menyampaikan kehendakku, maka aku juga cegah kehendakmu. Dan apapun yang kamu lakukan, tetap yang terlaksana adalah kehendak Allah. Ini artinya nafsul mutmainnah. Ada satu lagi yang banyak di antara kita yang tidak mengerti dengan ayat ini, padahal kandungan ayat ini sangat luar biasa, harus kita persiapkan sekarang ini. Apa itu? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Banyak di antara kita yang membalik. Beb, doakan saya biar diridhoi oleh Allah. Tidak, kita harus ridho dulu kepada Allah. Radiyatan mardiyah. Jangan dibalik, mardiyatan radiyah. Tidak, Allah tidak menegaskan seperti itu. Tapi biarkan kita yang ridho kepada Allah, baru Allah akan meridhoi kita. Banyak di antara kita yang sedikit sekali terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tidak berkehendak, langsung marah-marah. Padahal Rasulullah mengatakan, la taghdab. Kata Rasulullah, orang yang paling lemah, orang yang paling tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, marah. Itu orang yang paling lemah. Kenapa? Karena disangkanya dia itu bisa merubah sesuatu. Enggak ada yang bisa merubah sesuatu. Oleh karenanya, sebelum kita diridhoi oleh Allah Ta'ala, kita harus ridho kepada Allah. Radina billahi rabba, wabil islami dina, wabi Muhammadin SAW nabiyya wa rasulah. Harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Harus kita ridho. Jangan cuma kita itu mau diridhoi saja, tapi kita ridho kepada Allah Ta'ala dan pastikan semua ketentuan Allah yang terbaik dari mulai sekarang sampai kita meninggal nanti, itu semuanya yang terkait dengan kita, terkait dengan keluarga kita, semuanya itu yang terbaik. Jalani saja seperti saya punya ibu menjalaninya. Oleh karenanya, untuk mendapatkan ayat ini betul-betul terterapkan dalam diri kita, laksanakan 4 PR yang selalu dikatakan oleh ibunda saya dan ayah saya. Selalu beliau katakan, selama orang itu hidup punya PR 4. Yang pertama, jangan pernah benci kepada seorang pun. Selama masih ada kebencian kepada seorang pun, berarti harus dia mujahadah. Harus dia itu membina dirinya sendiri. Harus berusaha untuk mujahadah supaya nafsunya itu terkendalikan. Baru dia itu bisa menapaki yang selanjutnya. Apa yang selanjutnya? Jangan pernah merasa lebih baik daripada satu orang pun. Al-Walidah tidak pernah mengajarkan semacam itu. Al-Walidah alhamdulillah senangnya, gembiranya, bahagianya ketika kami menyambung silaturahmi dengan Bani Rawi. Alhamdulillah, man-man saya, misanan-misanan dan mindon-mindon ibu saya, Masya Allah, saya cium tangannya. Ibu saya melihat itu semuanya. Begini anaknya Abi, begini anaknya Abi. Dan saya punya abah memberikan resep kepada kita semuanya, supaya kita termasuk orang yang bisa menyelesaikan PR yang kedua ini sebelum kita meninggal nanti, supaya kita dapat karomah di dunia sebelum di akhirat, sebagaimana Al-Hubabah. Apa itu? Kata saya punya abah, supaya kamu cepat merasa tidak lebih baik daripada satu orang pun. Abi mau tanya dengan 2 pertanyaan, jawab ya. Baik Bi. Yang pertama, Abi bertanya, kamu berani sumpah? Ada satu saja kebaikan yang pernah kamu lakukan sekarang, demi Allah pasti Allah terima. Ada yang berani sumpah di antara kita? Satu saja kebaikan. Oh iya Beb, sholawat. Iya kalau kita mati husnul khotimah. Siapa yang berani? Enggak ada yang berani. Pertanyaan kedua, kata saya punya abah,
Ada yang berani di antara kita? Kamu berani segaf untuk bersumpah bahwasanya ada satu saja dosa yang kamu lakukan sekarang pasti Allah ampunkan dan Allah beri taubat? Ada yang berani di antara kita? Kalau nggak berani kamu bersumpah dengan dua sumpah itu, kenapa kamu merasa lebih baik dari satu orang? Atas dasar apa? Atas dasar apa? Saya punya abah selalu berkata begitu. Atas dasar apa? Saya jangan sampai kaget kalau sama saya punya abah 3 hari sebelum meninggal, setelah beliau mengajak kami anak-anaknya untuk pergi ke tempat beliau dikubur, beliau katakan, Abi nggak nyangka ya, Abi ini bangun pondok ini. Abi nggak nyangka ternyata Abi banyak murid-murid yang sudah bisa ngajar, sudah bikin pesantren. Abi nggak nyangka sama sekali. Yang Abi sangka itu, yang Abi yakini itu, Allah memberikan Abi, memanjakan Abi dengan kebaikan, mungkin berkat doanya orang tua, mungkin berkat doanya guru, sehingga Abi jadi seperti ini. Sehingga Abi ini al-walid dan walidah termasuk orang alladzi la ya'rif nafsuh, nggak tahu dirinya sendiri, termasuk orang berbuat. Dia cuma alat yang digunakan Allah Ta'ala untuk berbuat kebaikan, dan semoga kita termasuk semacam itu. Dan yang ketiga, saya punya abah selalu berpesan, begitu pula saya punya ibu. Beliau berpesan untuk supaya kita rahmat kepada siapapun, harus ada belas kasih dalam hati kita. Selama belas kasih itu belum muncul, maka hadis Nabi tidak terlaksana dalam diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu daripada kalian sampai kalian senang kepada orang lain, berharap untuk orang lain seperti yang diharapkan diri kita sendiri. Abu Yahya Hasan selalu berkata, doakan Abi dan semua mencintai Abi, semua muridnya Abi, semua alumni, semua yang kenal sama Abi, dan semua yang pernah bertemu dengan Abi, semoga mereka semuanya masuk dalam surga bersama Abi dan kedudukan yang sama. Itu selalu beliau katakan. Walaupun beliau seperti itu, tapi minta doa kepada anaknya. Itu karena saking dia tidak tahu dirinya sendiri. Rahmat kepada siapapun. Jangan sampai kita memvonis orang lain. Kita bukan setengah Tuhan. Hati-hati. Mungkin barangkali kita mengatakan ini orang begini, ini orang begini. Takutnya sampai Allah balik, akhirnya kita yang begitu, na'udzubillah, sedangkan orang itu orang yang baik. Jangan kita urusan orang lain, urusan Allah dengan dia, bukan urusan kita adalah urusan kita sendiri. Yang keempat, yang terakhir, dan sudah tuntas, Nabi Muhammad juga sudah tuntas. Nabi juga mengingatkan kita bahwasanya ini PR yang terakhir, dan Nabi sebelum meninggal sudah memastikan itu. Masing-masing dari kita hendaknya menerapkan hadis Nabi yang berbunyi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik kepada keluarganya. Kalau kita sudah dikatakan oleh istri kita, kamu adalah suami yang terbaik. Kalau orang tua kita mengatakan kamu adalah anak yang terbaik, anak kita mengatakan kamu adalah ayah yang terbaik, saudara kita mengatakan kamu adalah saudara yang terbaik, kerabat kita mengatakan kamu kerabat yang terbaik, tetangga kita mengatakan kita tetangga yang terbaik, maka berarti terbaik sisi Allah. Selesai sudah. Semoga kita termasuk semacam itu. Semoga dimudahkan Allah Ta'ala untuk kita tahu bahwasanya hidup ini bukan dengan kehendak kita. Sakit kita, senang kita, bahagia kita, gembira kita, Allah yang berkehendak. Ya Allah, mudahkan kami untuk bersyukur ketika kebaikan Engkau berikan kepada kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk bersabar ketika Engkau berikan musibah kepada kami. Ya Allah, jadikanlah semua yang Kau tentukan kepada kami adalah yang terbaik. Biarkan kami meyakini bahwasanya semua yang Kau tentukan adalah yang terbaik bagi kami, sehingga kami ambil hikmahnya. Dan ya Allah, jadikanlah kami masing-masing ada di tempat ini semuanya, dan mereka yang mendengar, mereka yang hadir, mereka yang menyaksikan secara live, termasuk yang dikatakan Allah Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hadza walafu minkum. Dan kami ucapkan sekali lagi atas nama Abu Yahya Habib Zain dan atas nama keluarga besar daripada Baharun dan Al-Hindwan serta keluarga besar daripada Dalwa, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah antum datang dari jauh-jauh, itu sangat-sangat menggembirakan kami, sangat mendinginkan dan menyejukkan hati kami. Kami tidak bisa mengungkap rasa kemuliaan ini yang kami rasakan, ini sangat luar biasa, dan mungkin pada malam ini di luar ekspektasi kami karena yang hadir sangat luar biasa. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada ibu nyai yang berhadir, yang dari pondok-pondok pesantren yang di sekitar maupun yang jauh. Mohon maaf kami tidak bisa menempatkan antum semua di tempat masing-masing. Harusnya kami tempatkan antum di atas kepala kami, itulah yang pantas, karena antum datang untuk mendoakan ibunda kami. Semoga antum dibalas oleh Allah Ta'ala. Kami tidak bisa mendoakan, kami tidak bisa membalas apapun kecuali doa saja ya Allah, sebagaimana mereka semuanya datang membahagiakan kami, bahagiakan mereka ya Allah.
di dunia dan di akhirat ya Allah. Sebagaimana mereka membahagiakan mereka dan keluarga mereka ya Allah, dan keturunan mereka sampai akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, sampaikan mereka ke rumah masing-masing dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Engkau ridho dan mereka ridho kepadamu ya Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad dan mencintai Nabi Muhammad ya Allah. Dan jadikanlah kami semua yang ada di tempat ini ya Allah termasuk yang menyambung lidahnya Nabi Muhammad, yang menyambung perjuangannya Nabi Muhammad dengan apapun yang Kau berikan kepada kami modal-modal ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.